Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rizkina Saharu. Saya mahasiswi dari program studi statistika jurusan Matematika Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 413423016. Di sini saya akan menjelaskan agama Islam dalam pengembangan manusia seutuhnya dan sarjana muslim yang profesional. Agama merupakan, dalam Al-Quran disebut din. Kata ini terdiri dari 3 huruf, dal, ya, dan nun. Makna dasar dari semua huruf kata yang dibentuk oleh huruf-huruf tersebut adalah hubungan atau interaksi antara dua pihak. Jika demikian, agama adalah interaksi antar manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia dengan lingkungan selain dirinya sendiri. Pakar bahasa Arab mengatakan bahwa semua kata yang berasal dari 3 huruf tersebut menggambarkan hubungan antara dua pihak yang satu kedudukannya lebih tinggi dari yang lain. Agama menurut Kamus Bahasa Arab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan kepribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Syekh Mahmud Scholt mengatakan bahwa agama merupakan ketentuan ilahi yang menetapkan prinsip-prinsip umum untuk menata urusan manusia guna mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat, memberi petunjuk kepada kebaikan, kebenaran, dan keindahan, serta memantapkan kedamaian dan ketentraman bagi seluruh umat manusia. Berikut manusia dalam Al-Quran disebut kata al-insan, nas, bashar, Bani Adam, dan dalam bentuk derivasi lainnya. Kata bashar terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti menampakkan sesuatu dengan baik dan indah. Dari akar kata ini terbentuk kata basyarah yang berarti kulit, sehingga manusia dinamai bashar karena kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang lainnya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata bashar yang mengisyaratkan bahwa proses kejadian manusia sebagai bashar melalui tahap-tahap sehingga mencapai kedewasaan. Berikut kata insan diambil dari kata uns yang berarti jinak, harmonis, dan tampak. Insan juga biasa disebut nas, ins, dan unas. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah, tidak dapat berdiri tanpa bantuan dari sesama manusia yang lain. Kata al-ins merupakan lawan kata dari jin. Dalam Al-Quran seringkali pembahasan tentang insan dan tanpa hubungan harmonis. Berikut, manusia adalah ciptaan Allah yang paling tinggi, yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan malaikat pun diperintahkan untuk sujud kepada manusia. Melalui pengajaran Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, manusia mampu secara potensial untuk mengetahui hukum-hukum alam dan melalui penundukan Allah terhadap alam raya, manusia dapat memanfaatkan seluruh jagat raya. Semua ini untuk menyukseskan tugas kekhalifahan manusia di bumi dalam rangka pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Jariyat ayat 56. Said Qutb menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki gabungan potensi, tabiat, potensi, dan arah, yakni bahwa gabungan penciptaannya dari roh ilahi menjadikannya memiliki potensi yang sama dalam kebaikan dan keburukan, dan manusia dapat membedakan antara keduanya dan juga mampu mengarahkan dirinya kepada kebaikan dan keburukan, dan bahwa kemampuan tersebut terdapat dalam dirinya, serta hal tersebut dijelaskan dalam Quran Asy-Syams ayat 8 dan Quran surat Al-Balad ayat 9. Berikut potensi manusia. Al-Quran menjelaskan tentang sifat-sifat dan potensi manusia. Dalam hal ini banyak ayat yang memuji dan memuliakan manusia. Manusia mempunyai potensi untuk menempati tempat tertinggi sehingga ia terpuji, atau berada di tempat terendah sehingga ia tercela, dan manusia bertanggung jawab atas segala perbuatannya, baik individu maupun sosial. Maka satu hal tidak dapat diambil pelajaran hanya dengan satu kesalahan. Kemudian agama yang bersumber dari Tuhan dan syarat dengan ajaran-ajaran nilai fundamental yang menjadi pegangan hidup bagi manusia ternyata tidak lepas dari persoalan interpretasi yang
Kiranya mencalurkan keragaman pandangan. Interpretasi ini merupakan manifestasi dari keinginan seseorang untuk memahami dan mengotorinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Namun pada dasarnya kecenderungan potensi manusia kepada kebaikan lebih kuat ketimbang keburukan. Muhammad Abduh menjelaskan bahwa manusia pada hakikatnya lebih mudah melakukan hal yang baik daripada melakukan kejahatan, dan pada gilirannya mengisyaratkan bahwa manusia pada dasarnya diciptakan Allah untuk melakukan kebaikan. Hal ini seperti dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Untuk menjadi sarjana muslim yang profesional itu ada beberapa sikap yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama itu sidik atau kejujuran. Sidik berarti memiliki kejujuran dan senantiasa melandasi ucapan dan amal perbuatan dengan nilai kebaikan. Sidik juga dikatakan sesuai kata sidik pada mulanya menggambarkan kekuatan. Karena itu kebenaran adalah kekuatan yang hanya kekuatan jiwa yang dapat mengucapkannya. Sebaliknya, kebohongan tidak memiliki kekuatan pada dirinya yang mengucapkan pun lemah. Dengan demikian, sifat ini mengharuskan adanya kekuatan sekaligus kesungguhan. Menegakkan kebenaran merupakan salah satu kunci dalam hubungan antara manusia. Berikut ada tablik. Sifat tablik ini artinya komunikatif dan argumentatif. Tablik artinya menyampaikan sesuatu dengan tidak mengurangi sedikit pun yang diterimanya. Setiap muslim mempunyai tanggung jawab untuk mengajak dan memberitahu. Orang yang bersifat tablik akan menyampaikan dengan benar dan jujur tanpa unsur kebohongan. Tablik ini juga diartikan keterbukaan, bukan menyampaikan apa yang harusnya dirahasiakan, tidak juga mengabaikan unsur waktu, tempat, dan sasaran. Yang berikut ada amanah. Amanah adalah tanggung jawab untuk melakukan tugas dan kewajiban. Amanah akan membentuk kehandalan dan tanggung jawab yang tinggi bagi setiap muslim. Amanah juga bisa dikatakan sebagai kejujuran. Kejujuran dan amanah berhubungan erat karena ketika jujur, diyakini orang itu dapat dipercaya. Amanah artinya mengembalikan hak kepada pemiliknya, tidak merampas lebih dari hak pemiliknya, dan tidak melebihi hak orang lain. Amanah adalah sesuatu yang dialihkan kepada pihak lain dan dikembalikan pada waktu yang tepat. Allah tidak akan marah jika ada seseorang yang menolak amanah, tetapi Allah akan marah kepada yang menerima tetapi kemudian mengkhianatinya. Dan terakhir adalah fatanah. Fatanah artinya mengetahui, paham secara mendalam dan menghayati semua tugas dan kewajiban. Sifat ini menumbuhkan kreativitas dan kemampuan yang bermanfaat untuk perkembangan potensi yang akan dibangun. Dengan menerapkannya, semua bisa dilakukan dengan pengetahuan, kecerdikan, dan maksimalisasi potensi pikiran untuk mencapai tujuan. Fatana juga bisa diartikan dengan kecerdikan dan kebijaksanaan. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan emosional dan spiritual, yaitu kemampuan memberikan makna ibadah pada setiap aktivitas yang dilaksanakan. Hakikat fatana dapat dilihat sebagai strategi hidup setiap muslim dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim harus memaksimalkan segala potensi yang diberikan berupa akal. Kecerdasan emosional mengubah keseimbangan jiwa seseorang yang dapat membuatnya berpikir logis, objektif, bahkan tubuh yang sehat dan seimbang. Ketika kecerdasan emosional dan spiritual berfungsi dengan baik, hatinya akan terlindungi dari segala niat yang jahat. Dapat disimpulkan bahwa agama merupakan ketentuan ilahi yang menetapkan prinsip-prinsip umum untuk menata urusan manusia guna mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat, memberi petunjuk kepada kebaikan, kebenaran, dan keindahan, serta memantapkan kedamaian dan ketentraman bagi seluruh umat manusia. Agama dan manusia saling berkaitan erat. Manusia adalah ciptaan Allah yang mempunyai kedudukan sangat tinggi. Bahkan malaikat pun diperintahkan sujud kepadanya. Melalui pelajaran Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, manusia mampu secara potensial untuk mengetahui hukum-hukum alam, dan melalui penundukan Allah terhadap alam raya, manusia dapat memanfaatkan seluruh jagat raya. Manusia mempunyai potensi untuk menempati tempat tertinggi sehingga ia terpuji, atau berada di tempat terendah sehingga ia tercela. Dan manusia bertanggung jawab atas segala
segala perbuatannya baik individual maupun sosial, maka satu hal tidak dapat diambil pelajaran hanya dengan satu kesalahan. Dengan potensi yang dimiliki akan terlahir sarjana muslim yang profesional. Untuk menjadi sarjana muslim yang profesional dibutuhkan sifat sidik, tablik, amanah, dan patanah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.